Chapter 72, Kristal Putih, 1. Pejantan 7 kartu memiliki seperangkat aturan sederhana. Di awal permainan, masing-masing pemain diberikan 3 kartu oleh dealer. Masing-masing pemain kemudian akan memilih salah satu dari 3 kartu untuk mengungkapkan sambil menjaga 2 lainnya tersembunyi. Kemudian, pemain akan mulai bertaruh, dengan dealer memberi setiap pemain kartu terbuka baru. Ketika jumlah kartu menjadi 7, taruhan akan berhenti. Pemain yang masih di babak akan menunjukkan tangan mereka, dan orang dengan tangan terbaik akan menang. Bajingan ini benar-benar tidak akan melihat tangannya sampai akhir. Lihatlah tanganmu demi Tuhan. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri? Petik 2. Kamu akan membaca wajahku jika aku melakukannya. Saya tidak percaya diri dalam memelihara wajah poker. Petik 2. Pria botak yang duduk di sebelah saya terus mengganggu saya. Namun, aku hanya memelototi Bert. Tepatnya, aku memelototi gelang di pergelangan tangan kirinya. Gelang obsidian dengan kilau hitam. Itu adalah artefak yang diperoleh Bert melalui salah satu penipuannya. Namun, Bert belum tahu bahwa itu adalah artefak. Daripada uang Bert, saya menginginkan gelangnya. Saat ini, kami berada di putaran ke-12 poker kami. Chae Nayun masih dalam kondisi negatif, sementara keripik saya telah berlipat ganda menjadi 60 juta won. Petik 2. Cih. Bert marah, bisa dimengerti begitu. Aku juga akan marah jika seorang anak acak tiba-tiba menerobos rencanaku dan mengambil 50 juta won. Namun, Bert saat ini memiliki yang terbaik. 5 kartu sudah dibagikan, jadi ada 2 kartu yang tersisa sampai kami menunjukkan tangan kami. Jika Bert mendapat kartu as, ia akan menyelesaikan rumah penuh kartu as. Di sebelah, dealer menangani putaran kartu ke-6. Bert mendapat kartu as hati. Dia telah menyelesaikan rumah penuh es high-nya. Peluang mendapatkan rumah penuh es high adalah 0,144%. Itu adalah tangan yang biasanya tidak kalah karena satu-satunya tangan yang menang melawannya adalah 4 jenis, straight flush, atau royal flush. Peluang mendapatkan 4 jenis ketika orang lain memiliki rumah penuh bahkan lebih rendah daripada memenangkan lotre. Namun, tidak ada satupun gerakan di otot-otot wajah Bert. Karena saya tidak bisa mengatakan bahkan dengan persepsi saya yang tinggi, aman untuk mengatakan bahwa dia memiliki wajah poker yang sempurna. Petik 2. Tapi saya baik-baik saja. Keberuntungan saya memimpin situasi untuk keuntungan saya. Jika saya memiliki 4 jenis dan lawan saya tidak memiliki tangan, saya akan sial karena lawan saya hanya akan terlipat. Lawan memiliki rumah penuh adalah jebakan yang sempurna. Yang mengatakan, 4 jenis saya masih belum lengkap. Di tangan saya ada Guci berlian, Guci hati, dan gada klub. Aku masih merindukan sekop-sekop. Namun, saya mempercayai keberuntungan saya. Panggilan. Bert bertaruh, mempertahankan ketenangannya. Aku membesarkan. Pria botak itu menambah ukuran pot dengan tangan yang mengerikan. Saya tidak yakin apa yang terjadi, tetapi dia pasti telah menerima tanda Bert entah bagaimana. Panggilan. Chae Nayun juga memanggil dengan hati-hati. Dia benar-benar mengerikan di game ini. Bagaimanapun, aku juga menelepon seperti yang diinginkan Bert. Dalam tabel stud 7 kartu ini, batas taruhan maksimum adalah 500 juta won. Meskipun saya membuat sedikit, saya masih ditumpuk pendek dibandingkan dengan pemain lain yang lebih kaya di atas meja. Dengan panggilan terakhir itu, saya sudah berusaha keras. Ini kartu terakhir yang tersembunyi. Juice of Spades. 4 jenis saya sudah lengkap. Ah, nak, kamu sudah masuk all in, jadi kamu tidak bisa bertaruh lagi, ya. Seperti yang dikatakan Bert, saya kehabisan uang. Masih ada putaran taruhan yang tersisa. Bert bertanya dengan santai. Kenapa kamu tidak bertaruh cincin itu di jarimu saja? Bert memperhatikan bahwa cincin di jari saya bukan cincin biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang scammer, ia memiliki penglihatan yang bagus. Apa? Namun, orang yang bereaksi keras bukan saya, tetapi Chae Nayun. Apakah orang ini gila? Hei, ayo pergi. Petik 2. Petik 2. Apa? Gamenya belum berakhir. Tetap diam. Petik 2. Tidak apa-apa, aku akan memberimu uang yang akan hilang. Duduk saja. Ada apa dengannya? Saya meraih pergelangan tangan Chae Nayun dan membuatnya duduk. Baik, aku akan bertaruh cincin tak ternilai ini, jadi kamu bertaruh juga. Saya mengeluarkan cincin saya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, saya menunjuk ke gelang obsidian di pergelangan tangan kiri Bert. Setelah memikirkannya sejenak, Bert melepaskan gelangnya. Berurusan. Kemudian, Chae Nayun berbisik ke telingaku dengan wajah khawatir. Hei, apa kamu benar-benar baik-baik saja dengan itu? Itu kenang-kenangan keluarga Anda. Aku tidak akan kalah, jadi diam saja. Saya akan terlipat jika saya tidak punya kesempatan. Petik 2. Saya bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Chae Nayun. Sekarang, ukuran pot adalah 300 juta won, tetapi nilai sebenarnya dari pot jauh lebih tinggi dengan 2 artefak di telepon. Apa yang akan taruhan yang lain? Ketika saya bertanya, rekan satu tim Bert segera dilipat. Petik 2. Aku juga melipat. Dengan itu, Chae Nayun juga terdiam. Hanya Bert dan aku yang tersisa di pot.
Lalu, akankah kita menunjukkan tangan kita? Yakin. Aku akan pergi dulu. Bert mengungkapkan tangannya, rumah penuh es hai. Rumah penuh. Wajah Chae Nayun menegang. Untuk beberapa alasan, dia tampaknya lebih peduli tentang hasil pertandingan ini daripada saya. Haha, maaf, nak. Bert menyeringai dan bergerak untuk menyapu keripik ke sisinya. Itu adalah adegan stereotip seseorang yang akan kalah. Tunggu, aku belum mengungkapkan tanganku. Apa? Sama seperti apa yang akan dilakukan oleh pemenang dalam film perjudian, saya meraih pergelangan tangan pecundang dan menghentikannya dari menyapu keripik. Kemudian, saya perlahan mengungkapkan tangan saya. 4 kartu, semuanya dengan nomor 2, muncul. 4 jenis. Ini kemenangan saya. Petik 2. Segera, ekspresi Bert menjadi gelap. Chae Nayun mengangkat tangannya dan berteriak. Wow, 4 jenis. B. Bagaimana? Petik 2. Rambut Chae Nayun berdiri tegak, begitu pula rambutku. Meskipun saya sudah tahu saya akan menang, kemenangan membawa rasa ekstasi yang luar biasa. Seperti yang saya harapkan, Bert membuat keributan besar, menyebut saya seorang penipu. Namun, Chae Nayun menaklukkannya bahkan sebelum penjaga keamanan tiba, dan aku mengambil semua keripik bersama dengan gelang obsidiannya. Sama dengan. Gelang obsidian warga negara Athena, Magic Artifact. Sebuah gelang dengan segel sihir. Penyerapan guncangan dan isi ulang otomatis. Asteris ketika pemakainya menerima kerusakan, beberapa di antaranya diubah menjadi kekuatan sihir dan disimpan dalam gelang. Asteris perlahan-lahan mengisi daya sihir saat terkena udara. Sama dengan. Meskipun gelang ini bisa menyimpan kekuatan sihir, pemakainya tidak bisa menggunakannya secara langsung karena kekuatan sihir hanya akan bertahan di dalam gelang. Inilah alasan mengapa Bert tidak menyadari nilai sebenarnya dari gelang ini sampai setahun kemudian. Tentu saja, itu dalam cerita aslinya. Sekarang gelang itu ada di tangan saya, dia tidak akan pernah tahu tentang nilai sebenarnya. Lalu bagaimana gelang ini bisa digunakan? Sederhana saja, Anda hanya perlu mengukir segel sihir lain ke dalam gelang. Gelang ini bisa menyimpan hingga 4 segel sihir. Untuk saat ini, saya berencana untuk memasang segel yang meningkatkan tubuh fisik saya. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah? Chae Nayun, yang berjalan di sampingku, tiba-tiba bertanya. Lompat dari jembatan. Maksud saya itu hanya lelucon, tetapi Chae Nayun membuat wajah serius. Petik 2. Jangan katakan itu. Anda harus menjalani hidup Anda sepenuhnya. Petik 2. Mengejutkan melihat dia mengatakan hal seperti itu dengan nada serius. Tiba-tiba apa itu? Apa? Anda ingin uang Anda kembali. Petik 2. Dari 300 juta yang saya menangkan, 100 juta adalah milik Chae Nayun. Tidak, kamu menggunakannya. Anda memenangkannya adil dan jujur. Saya akan menganggapnya sebagai biaya pelajaran. Saya tidak akan bertaruh lagi. Petik 2. Chae Nayun berjalan maju sambil menggerutu. Sepertinya dia berencana meninggalkan kasino. Oh ngomong. Kemudian, dia tiba-tiba datang untuk berhenti dan berbalik untuk menghadapku. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbicara dengan tiba-tiba. Kamu keren hari ini. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan kasino. Petik 2. Aku rasa begitu. Tentu saja, saya belum berencana untuk pergi. Berdiri di tengah-tengah lantai kasino, saya menghirup udara yang hangat. Trur. Suara rulet berputar menghantam telingaku. Aku bisa mendengar orang-orang berteriak di meja bakarat. Mesin slot menggoda orang dengan nada adiktif mereka. Tawa para pedagang terdengar, dan meja-meja ditumpuk dengan keripik dan kartu. Kasino, tempat nasib keberuntungan diputuskan oleh keberuntungan. Di sini, saya adalah raja. Petik 2. Aku mengepalkan tanganku dan memilih targetku. Pertama adalah rulet. Saya berjalan dengan langkah berat dan meletakkan 100 juta won. 1 hingga 12. Penonton memberi saya pandangan ingin tahu. Quick, roulette berputar. Tujuannya, nomor 12. Oh. Penonton dan pemain bersorak saat uang saya menjadi 1.130 juta. Senyum percaya diri muncul di wajah saya. Setelah itu, saya mencoba segala macam permainan. Selikuran. Poker India. Bakarat. Texas Hotem. Bahkan Ghost Stop. Setiap kali saya pindah ke meja baru, uang saya berlipat ganda seperti koloni bakteri. Jam 6:10 sore, 50 menit sebelum dimulainya acara, sudah waktunya bagi anggota klub keliling untuk bertemu. Selain Kim Ha-jin, semua orang menunggu di lokasi yang ditunjuk. Ah, Ha-jin ada di sini. Kim Suho berbicara, menunjuk ke kejauhan. Akhirnya, mengapa dia selalu? Chae Nayun tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kim Ha-jin telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu. Rambutnya yang lebat disisir rapi, dan ia telah berganti pakaian dari kadetnya dan sekarang mengenakan setelan nama merek. Dengan sepatu mewahnya yang membuatnya lebih tinggi 6 cm, dia berjalan, memancarkan kepercayaan diri. Petik 2. Oh, Kim Ha-jin, apa yang terjadi?
Chae Na-yun dan Yo Yonha berdiri dengan linglung dengan mulut setengah terbuka, dan Kim Suho bertanya dengan wajah terkejut. Kim Ha-jin menyeringai. Gigi putihnya berkilau di bawah sinar matahari. Dengan kaget, Chae Na-yun bertanya. Apa? Apa kau memutihkan gigimu juga? Kira-kira seperti itu. Petik 2. Itu terjadi di sebuah toko barang antik. Dengan menggunakan laptopnya, Kim Ha-jin memeriksa apakah ada barang-barang yang berguna, dan kemudian dia menemukan sikat gigi berusia 300 tahun, yang konon menaikkan statistik mantra sebesar 0,01 poin. Peningkatan pesona datang dari membersihkan giginya, termasuk pemutihan gigi. Pakaianmu, apakah kamu membelinya? Iya. Yo Yonha dan Chae Na-yun mengamatinya dari atas ke bawah. Merasa percaya diri, Kim Ha-jin menyilangkan lengannya dan bahkan memakai kacamata hitam. Aku mungkin terlihat seperti Ryu Junyeol. 1. Pada saat itu, suara lembut, perak terdengar. Oh, siapa ini? Kelompok itu berbalik ke arah suara itu. Di sana, kami melihat Kim Junwo, seorang pemburu, hamparan luas. Chae Na-yun. Kim Junwo memandang Chae Na-yun dan melambaikan tangannya. Mata Chae Na-yun membelalak. Kenapa kamu di sini, Opa? Petik 2. Tidak banyak, hanya jalan-jalan. Kim Junwo menggaruk kepalanya dan tersenyum rendah hati. Kemudian, Yo Yonha mendekatinya dengan matanya yang berkedip. Mungkinkah kau, Kim Junwo dari hamparan luas? Iya, itu aku. Sepertinya namaku masih berharga, haha. Petik 2. Senang bertemu denganmu. Yo Yonha berjabat tangan dengan Kim Junwo. Kemudian, Kim Junwo berbalik ke arah Kim Ha-jin, sepertinya mengenalinya. Anda adalah anak yang membuat bank di kasino. Anda adalah teman Na-yun. Senang bertemu denganmu, kawan. Saya cemburu, saya hanya kehilangan uang. Petik 2. Membuat bank. Chae Na-yun, Yo Yonha, dan Kim Suho memiringkan kepala mereka secara bersamaan. Ya, saya pikir dia menghasilkan sekitar 2 miliar. 2 miliar. Petik 2. Mereka bertiga berteriak pada saat bersamaan. Bahkan untuk Yo Yonha dan Chae Na-yun, 2 miliar won adalah banyak uang. Kim Junwo mengusap dagunya dan berbicara. Aku pikir begitu. Sekelompok pria besar berjas menyeretnya keluar setelah beberapa saat. Petik 2. Mereka tidak menyeretku keluar. Mereka memberi saya kunci ke suite terbaik hotel dan bahkan membimbing saya di sana. Untuk istirahat. Petik 2. Oh, apakah itu yang terjadi? Mendengar Kim Ha-jin, Kim Junwo mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia melirik Kim Suho. Terkekeh seperti orang tua, dia berbisik ke telinga Chae Na-yun. Siapa dia? Pacar Anda? Apa yang kamu bicarakan? Chae Na-yun melirik Kim Suho, lalu melirik Kim Ha-jin. Bukan dia. Melihat mata Chae Na-yun, Kim Junwo membuat senyum nakal. Jangan bilang, kamu berburu 2 kelinci secara bersamaan. Apa yang kamu bicarakan? Poliandri seharusnya baik-baik saja untuk orang sepertimu. Nah, oke. Berhenti. Chae Na-yun memukul ulu hati Kim Junwo dengan sikunya. Kim Junwo memegangi perutnya secara berlebihan dan berteriak menyerah. Sementara itu, ada seorang pria yang menonton adegan gaduh bersembunyi. Bermun, masyarakat jahat. Kekuatannya ada di tengah-tengah kerumunan orang yang menghadiri acara hari ini. Dari kelihatannya, Kim Junwo tidak tahu tentang detailnya. Ya, saya akan segera bergabung. Petik 2. Menyelesaikan laporannya, dia berbalik. Petik 2 tanda seru petik 2. Tetapi begitu dia berbalik, dia melihat seorang wanita diselimuti kegelapan. Segera, Bermun menjadi terengah-engah. Rambut hitam panjang, mata gelap pekat. Matanya yang keruh sepertinya melahapnya. Menatap Bermun, wanita itu memanggil seseorang. Jain. Ya, aku di sini. Wanita lain muncul di sampingnya. Pada saat itu, Bermun merasakan kematiannya. Waktu yang sama. Limusin berhenti di depan pembukaan sungai Thames yang mengarah ke Clancy Islet. Wartawan dan kamera yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di sekitar limusin, dan pintu limusin kemudian dibuka. Dari dalam, kaki putih panjang yang indah muncul. Wanita yang keluar dari limusin adalah Rahel, mengenakan gaun perak. Sang putri dan kebanggaan Inggris. Ketika dia muncul, kilasan wartawan sibuk berkedip. Apakah Anda memiliki pemikiran tentang acara malam ini? Menurut rumor, kamu kehilangan tempat teori peringkat 1 Cube. Apakah Anda punya komentar tentang masalah ini? Petik 2. Menanggapi dengan senyum, Rahel terus berjalan. Meskipun ia belum terbiasa mengenakan sepatu hak tinggi, langkahnya lebih sempurna dan indah daripada model. Sesampainya di depan portal, Rahel bertemu seorang pengusaha. Terima kasih banyak telah mengunjungi kami hari ini, Putri. Dia adalah Zelen, CEO, Roton Corporation, multinasional. Hari ini, di Clancy Islet's Clancy Hall, dia akan secara pribadi mengungkapkan cara memanfaatkan kristal putih secara efektif, di mana puluhan ribu kekuatan sihir terkonsentrasi. Selain itu, Roton Corporation telah meminta pengadilan kerajaan Inggris untuk hadir untuk meningkatkan formalitas presentasi. Karena Roton Corporation adalah sponsor terbesar dari Serikat Pengadilan Kerajaan Inggris, Rahel tidak dapat menolak permintaan mereka.
Apakah Anda meningkatkan keamanan untuk acara ini? Rahel bertanya pada Zelen. Haha, tentu saja. Selalu ada potensi jin atau bandit yang mengganggu. Karena itu, peristiwa skala ini jarang terjadi. Namun, Roton tidak mau menyerah pada kenaikan harga saham dan keuntungan astronomi lainnya yang bisa mereka dapatkan dari pengumuman ini. Tentu saja, mereka membuat persiapan menyeluruh untuk potensi ancaman. Mereka memilih Clancy Islet sebagai tempat mereka, yang bisa dibilang tempat teraman di Eropa, dan mempekerjakan banyak tentara bayaran, dan bahkan melobi asosiasi pahlawan untuk mengirim pahlawan tingkat tinggi. Kamu bisa menantikannya, Putri. Mata Zelen menatapnya. Rahel tidak suka matanya yang penuh nafsu, seperti ular. Sebagai sponsor terbesar dari Guild Royal Court, Roton akan berjanji untuk meningkatkan status Guild. Aula mewah terbesar Clancy Islet, Aula Clancy. Masih ada 30 menit lagi sampai acara dimulai, tetapi tempat itu penuh dengan orang. Dihiasi dengan pakaian mewah, mereka semua adalah anggota kelas atas. Namun, saya tidak kehilangan siapapun dalam hal kemewahan. 300 juta won suite, harganya sangat mahal karena itu adalah cloth armor, dan jaket artefak parsial. Itu cukup untuk membuatku terlihat seperti seorang jutawan Asia. Duduk sendirian dalam posisi dingin, aku melihat sekeliling aula. Yoyonha sibuk mencoba membangun koneksi, dan Chai Nayun pergi ke kamar mandi mengatakan dia perlu mengambil sampah. Kamu di sini juga. Pada saat itu, suara seseorang terdengar dari belakangku. Aku berbalik. Bos dari Chameleon Troupe, saat ini, Li Xiaopeng, ada di sana. Oh, kamu juga datang, Xiaopeng Si. Benar, sebagai pahlawan yang bertugas menjaga. Omong kosong apa? Namun, tiba-tiba bos berhenti mengutuk di tengah pembicaraan. Saya mengerti mengapa. Aku juga mendengar apa yang dibisikkan Jain di telinganya. Itu berkat hadiah, pengamatan, dan membaca saya. Anda akhirnya bertemu orang yang Anda sukai, bos. Selamat. Kuhum. Petik 2. Batuk kering keluar dari tenggorokanku. Maaf. Rekan saya mengatakan sesuatu yang aneh melalui earphone saya. Petik 2. Bos membuat alasan, mengetuk earphone di telinganya. 1. Ryu Junyeol adalah aktor Korea terkenal, yang dikenal buruk rupa karena aktor pria Korea umumnya sangat tampan. Lelucon lucu yang dimengerti sebagian besar pembaca Korea.